Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi pertemuan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Di pertemuan ini kita akan membahas apa sih itu sistem operasi, bagaimana sejarah perkembangannya, yang pernah terjadi sampai ke teknologi sekarang. Yang pertama dibahas adalah tugas kelompok. Ini yang harus Anda buat, pertama adalah kelompok. Kelompok yang dibuat itu kelompok yang sudah ada saja. Tapi saya minta maksimal 3 orang. Jadi kelompok, kalaupun kelompoknya sudah pernah ada tapi 5 orang, tolong diubah menjadi 2 atau 3 orang saja. Karena ini tidak memerlukan yang cukup sulit. Ya, maksudnya kalau terlalu banyak orang, malah justru nanti kinerja setiap anggotanya kurang. Jadi saya minta 2 sampai 3 saja cukup dibuat itu. Saya harus menginstall dan memodifikasi distro Linux, ini tugasnya. Nanti materinya sambil berjalan, nanti jangan dibuat sekarang. Terus mempraktekkan perintah dasar dan sistem distro Linux minimal 5. Jadi nanti ada, ataupun Anda bisa melihat di contoh-contoh video yang sudah ada di YouTube itu ya, sudah ada bagaimana cara membuat distro Linux. Terus menginstal software paket manager dan GUI minimal 2 software. Itu tugas kelompoknya. Hasilnya nanti membuat slide untuk mempresentasikan poin 2, 3, 4, membuat buku dari setiap kelas yang isinya berupa tahapan-tahapan poin 2, 3, 4, jadi dibuat ya tutorial saja. Terus membuat video yang diupload media sosial atau YouTube, di-subscribe dan di-like, serta menyebutkan identitas. Jadi, Anda bikin channel YouTube yang memperkenalkan bahwa Anda itu siapa saja. Saya kelompok satu dengan nama A, B, C. Silakan subscribe dan like video kami gitu ya. Itu. Jadi Anda nanti membuat itu, gambarannya secara umum saja, membuat kelompok untuk memodifikasi distro Linux. Setelah itu dibuat tutorial secara tertulis dan membuat video di channel YouTube. Channel YouTube kelompok boleh atau siapa sih antara salah satu kelompok boleh. Yang penting mempromosikan siapa anggota kelompoknya, namanya siapa saja, dan nanti Anda minta untuk di-subscribe sama di-like. Itu mata kuliah sistem operasi yang akan kita pelajari sampai akhir. Nanti ini di pertemuan, tadi 3 pertemuan terakhir ya, di penjelasan saya di silabus yang sebelumnya. Nah, ini adalah konsep dasar dari sistem operasi. Secara definisi, yaitu sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer atau user dengan komputer. Jadi, intinya sistem operasi itu adalah perantara antara kita dengan komputer. Tanpa sistem operasi atau OS atau operating system, kita tidak akan bisa memanfaatkan sebuah komputer. Tidak seperti televisi, tidak seperti radio yang kita nyalakan langsung ada gambarnya. Tapi kalau komputer itu harus diinstal. Nah, install itu yang namanya pertama adalah sistem operasinya. Nanti software-software tambahan. Itu adalah sistem operasi secara definisi yang pertama. Yang kedua adalah sebuah perangkat lunak, sistem komputer yang membantu perangkat keras dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen proses. Jadi, selain kita juga bisa berhubungan dengan komputer, sistem operasi itu juga membuat komputer itu berfungsi. Di situ ada motherboard, ada hard disk, ada RAM, ada port-port, ada port HDMI, port USB, dan lain sebagainya. Bahkan ada port printer, dan lain sebagainya. Itu dengan adanya SO atau sistem operasi, maka bisa diinstal dengan hardware-hardware. Kalau tidak ada SO-nya, driver-driver atau install-installan driver lain atau software-software lain tidak akan mungkin bisa difungsikan di sebuah komputer. Oke. Fungsinya yang pertama adalah sebagai pengelola sumber daya.
Jadi dengan adanya sistem operasi, maka sumber daya dari setiap komponen itu bisa menjadi berfungsi. RAM bisa berjalan, motherboard bisa berjalan, hard disk bisa menyimpan, itu karena adanya sistem pengelolaan yang dari sistem operasi. Sistem operasi mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dari sistem komputer. Jadi secara keseluruhan pun ya harus ada sistem operasinya untuk mengatur sumber daya itu. Selain dia bisa memfungsikan komputer secara umum, secara khusus juga bisa memberikan sumber daya pada setiap komponen yang ada di dalam. Sistem operasi sebagai penyedia layanan atau extended machine atau virtual machine. Jadi intinya sama lah ya, memberikan layanan, mengelola sumber daya. Kalau tanpa sistem operasi ya tampilan-tampilan gambar, tulisan dan lain sebagainya tidak akan tampil. Sedangkan sistem operasi yang bagus saja ketika sudah mulai terkena virus atau apapun jadi pengelolaannya kurang baik, itu pun kita akan merasa kurang nyaman dengan tampilan yang ada, maka kita tidak butuh lagi dengan SO itu. Perantara yang terjalin antara kita dengan komputer sudah tidak enak di kita, anggapan kita sudah tidak enak dengan sistem operasi yang ada atau yang lebih jadul, otomatis kita akan ganti sistem operasi. Menyediakan sekumpulan layanan dengan sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer itu tadi. Jadi dengan adanya SO bisa memudahkan dan menyamankan. Mungkin ada yang nyaman dengan sistem operasi atau Windows dan Windows, ya, ada yang dengan Linux. Windows juga ada beberapa, ada yang Windows 7, 2010, Windows 9 dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang masih XP. Itu tergantung kita, nyaman atau tidak. Mudah, kenyamanan dan kemudahan kita itu menjadi tolak ukur SO itu masih layak atau tidak. Oke, next. Tujuannya sistem operasi adalah komputer atau perangkat keras dapat digunakan seefisien mungkin. Adanya keyboard, adanya mouse, adanya kamera, adanya layar, itu bisa digunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin. Dengan sistem operasi, komputer dapat bekerja dalam kode biner yang dipahami dengan digunakan oleh pemakai user. Jadi sebenarnya ini kembali lagi ke bentuk data ya. Jadi ada angka ya, sistem biner. Sebenarnya yang ada di dalam sebuah komputer itu adalah kode-kode saja. 1010. Bilangan biner itu kan hanya ada satu dan jadi kalau dibuat kurva itu ada naik, ada turun. Kalau naik itu satu, kalau nol itu turun. Jadi semua lalu lintas komputer itu menggunakan data biner. Tapi dengan adanya sistem operasi, kita menjadi paham. Bisa dilihat tabel ASCII atau ASCII. Ketika kita memencet huruf A kecil, A besar, itu secara kode berbeda. Ya, silakan bisa dicari di mana di Google ya, tabel ASCII. Di situ ada untuk penulisannya. Cara menuliskan kita memencet A kecil, A besar itu di situ ada kodenya. Kode heksadesimal. Terus nanti dibinarkan. Jadi sinyal 0101 itulah huruf. Ada juga titik, koma, spasi. Itu yang akan membuat kita tidak memahami itu, tapi kita memahami tentang tekniknya, maka barulah komputer bisa digunakan. Oh, ternyata huruf A itu kodenya ini. Binarnya seperti ini, maka muncullah huruf A seperti ini. Seperti itu, teman-teman ya. Itu tujuan sistem operasi. Next, tugas utamanya. Mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Keseluruhan sistem operasi. Sistem operasinya error, Anda harus start ulang, tidak bisa tidak. Sebagai penyedia layanan, ya. Contohnya misalnya, kenapa penyedia layanan? Begini, ketika Anda menginstal Windows 7, Anda pengen menginstal aplikasi lain, maka di situ adalah pelayanan. Windows 7 cocoknya dengan Corel berapa? Tampilannya lebih enak yang mana? Itu disesuaikan dengan sistem operasi yang ada. Makanya semakin berkembangnya hardware, semakin pula berkembangnya sistem operasi.
Ya. Tujuan utama sistem operasi, pengelola sumber daya. Mengolah seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer agar beroperasi. Sumber daya sistem komputer, semua komponen yang ada di dalam sistem yang dapat memberi manfaat. Sumber daya bisa yang bersifat fisik atau yang abstrak. Itu. Jadi intinya itu, memberikan sumber daya, pengelolaan, supaya dapat bermanfaat bagi kita sebagai pengguna komputer, supaya komputer itu berjalan. Terus di situ ada sumber daya fisik itu yang kelihatan, ada keyboard, mouse, yang di dalamnya itu ada motherboard, CPU, Central Processing Unit, ada kabel-kabel kecil, ada RAM, ada hard disk, ada ROM, gitu ya. Lalu dengan daya abstrak tadi, lalu lintas data melalui kabel, melalui data-data yang berlalu lintas antara keyboard, penyimpanan, langsung tampil di layar, itu merupakan sumber daya. Sumber daya fisik misalnya keyboard, ya saya ulangi ya, perangkat tunjuk, mouse, joystick, perangkat penyimpanan, floppy disk, hard disk, optical disk, CD-ROM, ya, perangkat penampilan layar monitor, LCD, dan sebagainya. Perangkat pencetak, ada printer, plotter, sebagainya. Ada juga scanner, dan lain sebagainya. Perangkat komunikasi, modem, internet card, PCM, CIA. Perangkat memori ada RAM, random access memory, terus register. Perangkat multimedia ada kamera, sound card, untuk sound suara, radio, dan sebagainya. Perangkat grafis ada scanner, dan sebagainya. Perangkat pengendalian proses, sensor ada aktuator, dan sebagainya. Sensor-sensor ada bisa difungsikan melalui sebuah komputer asal diinstal delivery. Yang abstrak data, PCB untuk mencatat dan mengendalikan proses. SmartPort untuk pengendalian sinkronisasi proses. Ini yang tidak kelihatan. Tabel segmen yang ada di dalam sana, berkas file itu kan kita tidak melihat fisiknya seperti apa, tapi cuma tampilan folder, program, itu yang kelihatan. Tapi di dalamnya, yang ada di dalam hard disk, kita tidak paham. Ya, terus program, menjalankan program, kumpulan instruksi yang dapat dijalankan memproses. Jenis program ada yang utilitas, ada aplikasi untuk mencapai tujuan komputasi, ya, pengolahan tertentu. Jadi kalau yang utilitas itu tampilan-tampilan langsung, utility. Tapi kalau aplikasi untuk tujuan komputasi, misalnya penyimpanan data yang tidak langsung, misalnya bukan software langsung, ya. Utilitas itu kayak Chrome, media player, kayak Winamp, aplikasi kamera, terus tampilan handphone bisa kamera, layar handphone dan milik kamera, itu utilitas. Aplikasi untuk mencapai tujuan komputasi itu misalnya kayak program-program Python, C++, atau mungkin pembuatan desain, coding website, dan lain sebagainya. Ini yang untuk yang extended, menyediakan layanan, sekumpulan layanan disebut sistem call, pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna. Intinya itu sebagai tugas utama sistem operasi. Sebagai penyedia layanan, menurut Stelling, pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan perangkat masuk dan keluaran, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan, dan akunting. Itu untuk penyedia layanan. Jadi yang pertama itu adalah pembuatan program. Menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk membantu penulisan program. Ya. Sistem operasi bisa melayani. Eksekusi program bisa dijalankan, bisa di-run intinya, mengeksekusi program yang sudah dibuat tadi. Mengakses perangkat masukan dan luaran.
memerlukan sejumlah instruksi dan sinyal kendali yang rumit menjengkelkan agar dapat beroperasi. Jadi ada perangkat masukkan input-output di dalam sebuah pelayanan komputer itu. Anda mengetik, diproses di dalam prosesor, nanti keluar di monitor. Itu adalah proses input. Bagaimana sebuah tampilan di sini Anda sudah percaya diri, masuk kita kontrol P, kita print, masuk ke kabel, terus masuk ke sebuah printer, cetak jadi kertas, tampilannya sama. Kita nggak tahu tentang itu. Yang penting itu adalah layanan dari pengaksesan kendali terhadap berkas. Ini adalah pemakai simultan, banyak di bawah sistem operasi menyediakan mekanisme proteksi untuk mengendalikan pengaksesan terhadap. Jadi Anda menyimpan berkas, kapan Anda akan mengambil, kapan Anda akan melihat, kapan Anda akan mencari. Selama itu belum di-delete, itu tidak akan di. Kalaupun sudah di-delete, masih bisa di-restore ke tanggal berapa. Itulah sistem operasi bisa memanfaatkan sampai ke detail. Sama, sekarang handphone juga mempunyai SO, makanya sering OS-nya apa? Ada yang bilang, apa ya, makanan ya, ada sandwich lah, ada banyak lah. Itu pun handphone pun sekarang, atau Android pun sekarang sudah. Pengaksesan sistem. Pada sistem publik dipakai bersama sistem operasi mengendalikan pengaksesan sumber daya sistem secara keseluruhan. Sama, menggunakan sistem internet, harus ada modem. Menggunakan sistem internet kita ada wireless, ada kabel colokan data dan sebagainya. Mau juga printer ada pun semuanya ada. Pengaksesan sistem yang lain pun deteksi memberikan dan memberi tanggapan terhadap kesalahan. Ada report ketika ada kesalahan, Anda ngeprint tapi ada permasalahan, printnya mati, printnya langka, tintanya langsung report, berikan tanggapan kesalahan. Atau Anda melakukan kesalahan pun, kan Anda nggak salah pun mengeluarkan report. Misalnya Anda nge-close Microsoft Word, Microsoft apapun nge-close, itu akan ada tampilan. Anda yakin, save, cancel, apa? Save, simpan, tidak simpan, cancel. Itu kan report. Accounting, mengumpulkan data statistik penggunaan program. Jadi di situ ada proses bagaimana sistem operasi itu membantu Anda, membantu kita untuk apa ya, mengumpulkan data statistik boleh. Memonitor parameter kinerja waktu tanggap komputer itu bisa dilihat melalui kinerjanya. Kalau lemot, apa yang sedang terjadi sama sistem operasi kita? Kita lihat. Bisa kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh komputer saya, apa yang sedang dibuka, apa yang sedang connect, apa yang sedang terjadi dengan komputer kita, kok bisa komputer kita lemot. Konsep utama sistem operasi, pertama proses. Jelas. Proses pada dasarnya adalah satu program yang sedang dieksekusi. Kita menggunakan komputer itu adalah sedang berproses, memproses sesuatu. Anda membawa komputer, hanya melihat file pun itu adalah sebuah proses. Apalagi Anda melakukan editing dan lain sebagainya, itu proses. Yang berikutnya file, kumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. File itu, kenapa dinamakan file? Ketika itu sudah ada identitas. Kalau kosong, tidak ada filenya, berarti kosong. File akan timbul apabila di situ ada data, di situ, apalagi itu di situ diberi nama, misalnya file. Anda bikin folder, dikasih nama, itu sudah bisa mewakili konsep utama sistem operasi. Karena itu penyimpanan file. Itu konsep utama. Sistem call, sekumpulan instruksi tambahan yang disediakan sistem operasi sebagai penghubung dengan program pemakai. Ini sebagai apa ya? Fasilitas. Sistem call itu Anda melakukan pemanggilan kembali, Anda ngetik 2 minggu yang lalu, asal filenya itu jelas, penyimpanannya jelas, itu akan bisa dicari. Bahkan ada bisa dicari dengan berdasarkan tanggal. Saya kemarin ngetik tanggal berapa ya? Dicari. Gitu ya. Bahkan
program-program, bukan ngetik saja, program Anda misalnya ngedit video tanggal berapa, itu bisa dicari menggunakan sistem. Jadi menghubungkan dengan program pemakai. Bisa dikonsumsikan seperti itu. Sistem program, kumpulan dari sistem yang banyak dan menyelesaikan masalah-masalah umum. Ini jelas, utamanya ya menyelesaikan masalah umum, menyediakan lingkungan yang mempermudah perkembangan dan pelaksanaan. Intinya menjalankan program. Sistem program itu SO ditumbangi software yang lain, itu bisa itu namanya memberikan lingkungan, menyediakan lingkungan. Nanti bisa di-call lagi, dia panggil lagi, ketika kita sudah install, kita bisa manfaatkan, kita bisa buka lagi. Sasaran dari sistem operasi adalah kenyamanan. Asal nyaman Anda pakai Windows 7 ya terus saja. Atau mungkin Windows 7 sudah agak, kurang nyaman, ganti Windows 10 misalnya. Itu seperti itu. Efisien. Ini bukan BIS ya, bukan BIS efisiensi. Jadi efisien itu lebih kepada waktu, soal waktu. Cepat, kita bisa terbantu oleh komputer, itu efisien. Dengan adanya sistem operasi yang kita yakini bahwa ini benar, mampu cocok dengan kita akan senang mengerjakan komputer. Tapi kalau kita ketemu laptop yang Windows-nya udah nggak enak, ya nggak efisien namanya. Makanya ketika kita punya laptop, harus seefisien mungkin, maksudnya tampilannya harus kita senang, Windows-nya, kecepatannya, datanya, penyimpanannya, itu harus kita senang. Mampu berevolusi ini. Ini yang menjadi tambahan kita adalah mampu berevolusi. Kalau misalnya terjadi tadi, itu sudah tidak nyaman, tidak efisien, maka kita harus berubah. Kita harus berevolusi, upgrade sistem operasinya, upgrade misalnya tadi yang ada yang misalnya menggunakan Corel 10 menjadi Corel 13 dan seterusnya. Ya. Atau mungkin menggunakan apa namanya? Editing video itu ada yang misalnya Camtasia 2019 menjadi 2020 versinya berapa, itu namanya berevolusi. Harus dibangun sehingga memungkinkan memudahkan pengembangan, harus dikembangkan sesuai dengan zamannya. Kalau Anda sekarang masih ketemu dengan Windows XP mungkin tertawa karena itu secara perkembangan pemanfaatan itu sudah. Ini tidak akan saya jelaskan ya, dibaca saja. Secara perkembangan dari tahun 1945 sampai 55 itu vacuum tube. Kalau Anda lihat generasi 1 itu, komputer itu gedenya serumah, nggak ada layarnya. Itu satu komputer, gedenya satu kamar, nggak ada layarnya. Itu vacuum. Ini yang transistor dan sistem batch. Jadi sudah agak dikumpulkan perampingan dari komponennya. Dan sudah dieksekusi secara urutan. Kalau dulu masih mesin komputasi, mesin gede, bisa dilihat vacuum tube seperti apa. Atau mungkin sistem batch transistor komputer generasi kedua juga bisa dilihat di YouTube, di Google juga banyak ya. Ini perkembangan. Terus generasi ketiga sudah menggunakan IC, ini menggunakan transistor. Bedanya apa? Kalau menggunakan transistor itu sebuah komponen yang dia kalau ada energi listrik dia bekerja, tanpa energi listrik dia hilang. Dia bekerja. Tapi kalau IC, modelnya sudah kayak penyimpanan, multiprogramming itu sudah ada penyimpanan. Asal ketika digunakan sudah ada penyimpanan, ada sistem tertanamnya, itu akan berfungsi. Itu di generasi ketiga. Sudah bisa multiprogramming, ada beberapa bagian memori yang sudah dipilah-pilah untuk pekerjaan tertentu. Itu di generasi ketiga. Ada spooling, ada membuat periperal yang dapat diakses secara simultan, yaitu dengan cara menyediakan beberapa partisi memori. Jadi multiprogramming, partisi memori, ya dipilah-pilah, bagian G disimpan dengan bagian ini disimpan di sini, bagian ini disimpan di sini. Jadi per bagian sudah ada penyimpanan sendiri. Itu spooling. Time sharing merupakan varian dari multiprogramming, di mana tiap pemakai mempunyai satu terminal online dengan memproses hanya memberi layanan dan pemakaian. Ada skala prioritas akses.
Jadi sudah berpikir mana yang akan didahulukan. Anda menginstall A, menginstall B, itu biasanya yang paling sedikit kapasitasnya, ukuran size dari file itu akan didahulukan. Itu sudah mulai ada awal-awalan seperti itu di generasi ketiga. Di generasi keempat sudah menggunakan PC, personal komputer. Zaman dulu ya, masih model jengkok gitu ya. Komputernya, monitornya di atas, terus PC-nya di bawah, disketnya masih segede itu ya. Terus nanti ada disket kecil, terus sekarang jadi flash disk. Itu sudah menggunakan network sistem operasi. Untuk jaringan komputer sudah bisa terhubung, ini sudah generasinya sudah tahun 2001. Di tahun ini saya sudah punya komputer gede waktu itu, Pentium, kalau nggak salah Pentium 3 ya. Pentium 3 sudah lumayan buat nge-game, sudah banter masanya. Tapi kalau sekarang ya, kalau masih punya Pentium 3 ya dimaklumi, mungkin lagi masa pandemi udah ada duit ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk latihan soal bisa nanti saya sampaikan untuk latihan apa namanya, untuk latihan belajar ya, bisa disampaikan nanti, atau mungkin saya drag ya. Ini nomor 3 nggak usah dikerjakan lah, nanti dibaca saja. Ini nomor 5. Itu saja, terima kasih, takutnya nanti terlalu panjang. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sedikit penjelasan dari saya, karena memang kondisi seperti ini, jadi tidak bisa menggunakan e-learning juga. Ini sebagai stimulan tambahan, silakan aktif seperti ini. Absensi juga Anda bisa, nggak usah repot-repot, absensinya nanti Anda melalui Google Form yang saya sebarkan. Terima kasih. Semoga kalian sukses di semester ini dan sukses untuk kedepannya. Yang sedang bekerja, hati-hati di tempat kerjanya, jaga protokol kesehatan, kita diberi kesehatan. Yang sudah berkeluarga, jangan lupa dengan keluarganya ya, mungkin sudah punya istri, sudah punya anak, tetap jaga kesehatan mereka, karena kalau Anda menjaga kesehatan Anda juga nanti insya Allah keluarga juga. Terima kasih, sukses selalu, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan semoga Anda sukses.